Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 2.3 bersama saya Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo. Dalam aksi nyata, praktik rangkaian supervisi klinis dengan percakapan kucing dipraktekkan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Nur Hayati dengan rekan sejawat Ibu Dinda Maharani Widodo sebagai guru praktik mengajar di dalam kelas. Dalam pendidikan guru penggerak di kelas 182B, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator Nur Hasanah Ratna Juwita SH SPD dan pengajar praktik Ibu Indri Oksari Handayani SPD SD. Sehingga dalam pendidikan guru penggerak saya berjalan lancar. Adapun tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip kucing. Yang pertama adalah pra-observasi, yang mana percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua adalah observasi. Calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Yang ketiga adalah pasca observasi, yang mana pemberian umpan balik berbasis kucing dengan percakapan kucing, refleksi, dan kalibrasi. Tahapan pra-observasi, calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis kucing bersama rekan sejawat atau guru sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan dalam tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di samping ini adalah kertas lembar pra-observasi yang sudah diisi dan ditandatangani oleh guru atau Ibu Dinda. Adapun pelaksanaan pra-observasi bersama rekan sejawat bernama Ibu Dinda Maharani Widodo SPD, saya melakukan pra-observasi, saya Nur Hayati menjadi supervisor dan Ibu Dinda rekan sejawat saya menjadi guru yang akan saya observasi. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Hayati. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Untuk Bu Hayati gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dinda, saya juga baik. Oh iya Bu, ini saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Dinda dalam aktivitas Bu Dinda. Iya, tidak apa-apa. Iya, nah gini ya Bu, saya berencana besok akan masuk ke kelas Bu Dinda untuk melakukan supervisi akademik. Boleh ya? Boleh Bu. Iya. Nah, di sini sebelum saya melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan pra-observasi untuk kita mengadakan supervisi besok. Baik. Kira-kira besok kelas mana ya Bu yang akan kita gunakan? Untuk kelas supervisi saya besok untuk kelas 11A Bu. Karena besok ada mapel di kelas itu, jadi sekalian aja gitu ya. Sesuai jadwal berarti ya Bu. Nah, kelas 11A ya Bu ya. Dan kompetensi dasar apa nih yang akan kita berikan untuk anak-anak? Untuk kompetensi dasarnya di sini saya menggunakan kompetensi dasar 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian yang kedua saya menggunakan KD 4.7, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Berarti ada dua ya Ibu. Nah, kemudian kalau kompetensi dasar sudah Ibu berikan, tujuan pembelajaran apa nih yang Ibu harapkan nantinya? Iya Bu, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dalam penerapannya. Yang kedua, siswa dapat menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar X menuju C. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai serta metode apa yang akan Ibu gunakan untuk melakukan supervisi besok? Ya Bu, jadi saya menggunakan metode KSE. Jadi siswa saya harapkan bisa fokus
fokus dengan pembelajaran saya. Jadi saya mengarahkan siswa yang pertama pasti saya akan menggunakan ice breaking dulu. Jadi anak saya buat senang dulu, kemudian biar dia bisa senang dengan pelajaran saya dan bisa fokus dalam pembelajaran saya pada hari. Iya ya Bu ya. Saya juga dulunya waktu di SMA itu kalau ada guru matematika nih Bu ya, saya tuh paling deg-degan Bu. Memang matematika itu seperti momok yang sangat seram ya. Tapi mungkin karena guru-guru zaman now ya, seperti sekarang siswanya juga zaman now, mungkin bisa teratasi seperti itu ya Bu. Nah tadi Ibu sudah menyampaikan metode dan sekarang saya akan tanya Bu, media pembelajaran apa nih yang akan Bu Dinda berikan kepada anak? Oke, untuk media pembelajarannya saya di sini menggunakan LCD proyektor. Ya. Jadi LCD proyektor itu untuk menampilkan animasi. Saya membuat kartun biar anak-anak tertarik juga ya Bu ya. Jadi animasi penerapan konsep limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya di situ menggunakan video dari animasi mobil. Jadi mobil yang menabrak itu kira-kira untuk pendekatannya itu seperti apa. Jadi kan itu menggunakan rumus limit Bu. Jadi anak-anak bisa, oh ternyata limit itu ada fungsinya seperti itu. Kadang kan anak-anak kalau tidak ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang gini, matematika itu buat apa sih? Kita kan nggak tahu fungsinya apa gitu. Jadi kita harus mencontohkan biar anak-anak bisa terbuka pikirannya. Keren ya Bu ya, keren sekali. Berarti selain media itu Bu, mungkin Ibu punya atau memilih media lain untuk menunjang pembelajarannya Bu nanti? Oh iya, ada lembar kecil peserta didik Bu. Kemudian bisa biasanya saya di akhir pembelajaran itu saya juga meng-share link YouTube Bu. Jadi saya suruh belajar juga di link itu. Jadi siswa itu tidak hanya belajar apa yang saya jelaskan biar pengetahuan mereka tidak hanya berhenti di situ. Jadi saya kasih link YouTube tentang pembelajaran yang sama tetapi dengan banyak pengembangan yaitu ada di YouTube seperti itu. Wah keren sekali ya, berarti Bu Dinda ini berinovasi ya Ibu, guru berinovasi yang mana bukan hanya siswa itu menuntut belajar di kelas, menggunakan buku, tapi Bu Dinda juga mengajak anak-anak untuk menggunakan kodrat zaman. Nah yang mana Bu Dinda sudah mengajak anak untuk YouTube. Mungkin ada nggak Bu pengumpulan tugas lewat Google Classroom? Oh iya. Untuk pengumpulan tugas saya biasanya anak-anak saya minta di Google Classroom. Oh di Google Classroom. Jadi seperti melanjutkan masa-masa pandemi seperti itu. Iya, ternyata berguna juga ya. Iya. Baik Bu. Nah setelah media pembelajaran, di sini saya ingin tahu nih Bu, untuk supervisi besok apa nih yang mau saya lihat Bu? Mungkin Bu Dinda bisa jelaskan tahapan pembelajaran untuk besok Bu Dinda lakukan. Baik. Untuk tahapan pembelajarannya yang pertama ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini saya akan untuk tahapannya secara rinci ya Bu ya. Ada salam. Selanjutnya setelah salam saya akan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya biasanya di awal pembelajaran itu anak-anak saya suruh berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Bu. Atau saya kasih lagu nasional. Jadi mereka biar ada rasa cinta tanah air juga gitu. Selanjutnya mungkin saya masuk ke kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini saya menyebutkan untuk KD-nya, kemudian tujuan pembelajaran. Oh ya, untuk pendahuluan tadi Bu saya lupa. Saya biasanya menyampaikan ini memberikan ice cream ke anak-anak. Jadi anak-anak biar seneng, biar semangat. Saya kasih ice breaking, tapi kadang juga saya kasih game juga seperti itu. Gitulah untuk awal-awal biar anak tertarik dengan pembelajaran saya dan terfokus gitu ya. Untuk kegiatan inti tadi saya menyebutkan KD, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian saya memberikan sedikit pancingan mengenai pembelajaran yang kemarin yang telah kita lakukan biar anak-anak, biasanya anak-anak itu soalnya mudah move on Bu. Jadi kalau ada pembelajaran yang kemarin kemudian sekarang baru pasti anak-anak sudah lupa. Padahal pembelajaran yang kemarin itu kan pasti ada kaitannya dengan pembelajaran yang selanjutnya gitu. Kemudian setelah itu saya membagi kelompok karena di sini
akan saya buat berkelompok. Kemudian anak-anak saya beri lembar kerja serta didik, mereka mengerjakan. Setelah itu ada presentasi dari beberapa kelompok, presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Kemudian nanti di kegiatan tertentu akan ada kesimpulan yang akan diberikan. Kemudian ada umpan balik yang tujuannya untuk introspeksi diri saya juga, kemudian untuk kebaikan mereka juga. Jadi umpan balik nanti tidak hanya dari saya, tetapi dari peserta didik juga. Seperti itu. Iya, tadi di sini Bu Dinda waktu penutup itu kan Bu Dinda membuat kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya itu nanti dipresentasikan atau seperti apa Bu? Atau menulis atau gimana? Untuk kesimpulannya saya presentasi. Oh, seperti itu ya. Jadi semua bab-bab itu yang dipelajari tadi dibicarakan tadi. Ya, untuk materi pembelajaran pada hari ini itu akan saya kasih kesimpulannya biar anak-anak juga bisa meluruskan lah sebenarnya ya Bu ya kalau iya. Wah, bagus sekali ya Bu rencana Bu Dinda dan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Dinda berikan kepada anak-anak. Saya jadi tidak sabar untuk besok melihatnya. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu Dinda nih? Tadi kan sudah membicarakan langkah-langkah, tahapan-tahapan. Nah, strategi apa nih yang Bu Dinda rencanakan agar langkah-langkah atau tahapan tadi berjalan dengan lancar? Strategi yang saya lakukan tentu saja yang pertama saya akan membuat anak-anak senang dengan matematika terlebih dahulu, yaitu menggunakan icebreaking tadi dan juga menampilkan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian strategi yang kedua, pada saat berkelompok saya tidak hanya diam di depan tetapi saya mendampingi anak-anak. Jadi ketika ada suatu kelompok yang mengalami kesulitan atau hambatan pada saat diskusi, saya akan memberikan pancingan yang lebih lagi ke anak-anak biar mereka bisa memecahkan masalah yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut. Ya. Berarti Bu keliling ya? Iya. Pasti saya keliling Bu, jadi saya keliling untuk ke kelompok-kelompok itu. Iya, jadi tidak ada waktu anak-anak untuk leyeh-leyeh ya Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Dinda. Nah, sekarang nih Bu Dinda, tadi kan Bu Dinda juga membicarakan hambatan barusannya. Nah, bagaimana nih solusinya agar hambatan yang ada di pelajaran Bu Dinda itu bisa teratasi? Ya, untuk solusinya pasti saya akan membuat pendekatan untuk anak-anak. Jadi pendekatan itu tidak hanya pada saat di dalam kelas, tetapi pada saat jam kos saya biasanya memperbolehkan anak-anak untuk konsultasi mengenai pembelajaran matematika pada saat jam kosong mereka atau pada saat waktu istirahat. Jadi pas di pembelajaran di kelas itu anak-anak saya buat senang dengan matematika. Jadi ketika mereka berada di rumah mereka mencoba untuk mengerjakan, dan ketika ada hambatan mereka saya perbolehkan untuk konsultasi di luar jam mata pelajaran saya di kelas itu. Jadi biar anak senang. Oh, keren sekali ya. Berarti Bu Dinda ini memang pelayanannya super ya. Memang usianya masih muda, semangatnya luar biasa. Baik Bu Dinda, gini. Tadi Bu Dinda sudah menyampaikan nih hambatan dan penyelesaiannya. Sekarang saya tanya ke Bu Dinda, apa harapannya Bu Dinda dalam pembelajaran kali ini? Harapan saya yang jelas, yang pertama saya berharap anak-anak banyak yang senang dengan matematika, karena saya lihat dari zaman saya sekolah juga dulu matematika itu adalah mata pelajaran yang paling sulit, yang paling ini. Padahal matematika itu banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Pada saat kita bekerja juga kita pasti ada kaitannya dengan matematika. Yang kedua, saya berharap siswa bisa dalam matematika. Dan yang ketiga, saya berharap nilai anak-anak di atas KKM seperti Ya, itu. pastinya semua guru pengennya seperti itu ya Bu Dinda ya. Wah, harapan yang sangat bagus. Nah, sekarang Bu, kalau Bu Dinda tadi sudah membicarakan tentang harapan-harapannya Bu Dinda nih, pastinya Bu Dinda juga punya nih perhatian khusus yang diberikan kepada anak-anak. Nah, kalau boleh tahu perhatian khusus seperti apa ini Bu? Untuk perhatian khususnya seperti tadi itu Bu, saya memberikan Melakukan pendekatan
anak-anak juga banyak sih yang WA tanya, Bu ini soalnya gimana. Saya kadang juga tidak langsung saya kasih tahu jawabannya, tetapi saya kasih link YouTube, coba pelajari ini. Seperti itu. Materinya seperti ini. Kalau di kelas biasanya saya lebih aktif keliling sih Bu. Jadi kalau ada anak yang mungkin terlihat kayaknya males gitu, saya ajak ngobrol. Kenapa kamu kok bisa males? Karena apa Bu? Karena saya nggak suka sama matematika, saya nggak bisa ini. Ya tak ajak ngobrol pelan-pelan. Kamu kalau bisa matematika, nah saya tanya kamu pengen jadi apa nantinya? Saya pengen jadi ini. Jadi ini kan kamu harus bisa matematika juga. Ayo belajar pelan-pelan sama Bunda. Kita belajar bareng. Saya buat gitu. Wah, hebat ya Bu ya. Siap Bu Dinda. Sekarang sudah sampai saatnya nih. Saya sudah menggunakan banyak waktu Bu Dinda untuk berbincang-bincang dengan saya. Gini ya Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya Bu Dinda untuk saya. Yang mana saya hari ini sudah melakukan pra-observasi kepada Bu Dinda. Tujuannya agar besok pada saat saya melihat Bu Dinda melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya arah dengan apa yang Bu Dinda sampaikan hari ini. Nah, seperti itu ya Bu. Tetap semangat menjadi guru hebat dan selalu berinovasi. Terima kasih. Ya, cukup sekian Bu Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam. Tahapan selanjutnya adalah tahapan observasi, yang mana calon guru penggerak sebagai supervisor memberikan umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching atau refleksi dan kalibrasi. Nah, observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, serta mengamati keterlaksanaan strategi yang disampaikan pada saat tahap pra-observasi untuk mewujudkan pengembangan kompetensi. Sebagai observer, saya mengamati apa yang dilakukan dalam praktik Ibu Dinda, serta saya mengisi lembar observasi. Berikut adalah pelaksanaan observasi. Ibu Dinda Maharani Widodo SPD melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas 11A dengan materi limit, yaitu menggunakan model pembelajaran problem solving. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak, siap untuk belajar matematika? Siap. Oke, sebelumnya ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai.
jawab? 4. 3, 4. Kalau Bu Dinda menyebutkan 2 angka, misal 5, 6. Jadi kalian melanjutkan angka 7. Satu angka aja yang disebutkan. Jadi kalau Bu Dinda menyebutkan 2 angka, kalian menyebutkan 1 angka setelah angka yang Bu Dinda sebutkan. Bedanya adalah 1. Kalau Bu Dinda sebutkan 1 angka, berarti kalian 2 angka. Fungsinya buat apa sih? Biar kalian lebih konsentrasi. Jadi kalau Bu Dinda menyebutkan 1 angka, kalian menyebutkannya cuma 1 angka, berarti kalian kurang konsentrasi. Oke, saya mulai. 26. 27. Oke. 109. 1002. 1003. 1.100.000. 1.101. Oke, satu kali lagi. 1.016.000. 1.017.000. Oke, beri aplaus. Sudah bisa mendengar ya? Sudah bisa jawab semua? Ini adalah penerapan dari limit fungsi Kali ini aljabar. kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Bagi jumping adalah salah satu jenis olahraga yang dapat memacu adrenalin. Ini sangat cocok bagi kamu yang menyukai olahraga ekstrim. Setelah melompat dari ketinggian, kamu akan meluncur dan melayang. Tali karet menahan berat badanmu untuk berhenti di suatu titik sehingga tidak membentur tanah. Karena itu, berat badan menjadi hal yang penting untuk kita perhitungkan. Misalnya AX menyatakan ketinggian titik henti dari permukaan tanah dalam satuan meter, sedangkan X menyatakan berat badan dalam satuan kilogram. Berlaku rumus ini. Jika berat badannya 50 kg, maka dia akan berhenti di ketinggian 15 meter. Masih jauh dari permukaan tanah. Jika berat badannya 60 kg, maka dia akan berhenti di ketinggian 12 meter. Masih sangat aman. Jika berat badannya 80 kg, maka dia akan berhenti di ketinggian 6 meter. Lumayan, cukup dekat dengan tanah. Jika berat badannya 90 kg, maka dia akan berhenti di ketinggian 3 meter. Lebih mendekatkan. Namun jika berat badannya 95 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 1,5 meter, sangat dekat dengan permukaan tanah. Sehingga kita ketahui, jika berat badannya hampir 100 kg, maka orangnya juga hampir jatuh ke tanah. Artinya, untuk nilai X mendekati 100, maka nilai AX mendekati 0. Dalam matematika, biasa dituliskan seperti ini. Atau seperti ini. Benar-benar olahraga yang sangat menantang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kamu menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, ada yang tahu barusan ini menggunakan konsep apa ketika berat badan itu bertambah, kemudian dimasukkan ke suatu fungsi? Pakai cara apa tadi? Apa? Karena ada dua, ada yang pakai cara apa tadi? Substitusi. Pakai cara substitusi.
dari arah negatif dan arah positif. Oke, untuk limit fungsi aljabar, untuk konsep dasar limit, di situ untuk bentuk umumnya limit x mendekati a. Jadi yang panah di bawahnya tulisan limit itu dibacanya x mendekati a dari suatu fungsi fx, maka akan didapatkan nilai L. Artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi misal limit kiri itu negatif, maksudnya bagaimana? Jadi ada suatu limit kayak tadi itu. Nah, pendekatan, maksudnya pendekatan itu nilainya tidak sama persis. Jadi nilainya bukan itu persisnya, tapi mendekati dari arah kiri dan arah kanan. Misal di sini ada suatu fungsi limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1 sama dengan. Berdasarkan cara yang sudah kalian lihat pada video tadi, itu kan pakai cara apa tadi? Substitusi. Kalau misal kalian gunakan cara substitusi, maka hasilnya berapa? Di situ x-nya mendekati 1, coba x-nya diganti dengan 1, maka nilainya berapa? 0 per 0 kira-kira hasilnya berapa kalau 0 per 0? 1. Kalau 0 dibagi 5 hasilnya 0. Kalau pembaginya 0 maka hasilnya 1. Tidak terdefinisi. Jadi kalau hasilnya 0 per 0 itu tidak terdefinisi, tidak boleh. Makanya kalian harus menggunakan cara lain, tidak boleh menggunakan cara substitusi. Ini cara pendekatan. Jadi kalian mencoba-coba. Mati. Kalau 0 per 0 dalam limit, dalam matematika juga ini tidak diperbolehkan karena hasilnya merupakan tak definisi. Jadi kalian harus mencari cara lain untuk mengerjakan soal ini. Kalau limit, tadi katanya begini, limit itu kan pendekatan. Nah, coba kita pakai tabel. Di sini untuk fungsi x, ini fx.
maka hasilnya 1,9. Hasilnya 1,9. Nah, kalau pendekatan dari kanan, misal saya masukkan angka lebih sedikit dari 1, misal 1,01, maka hasilnya adalah 2,1. Maksudnya, ini kan yang dari kanan, pendekatan ke arah 1. Kira-kira 1,9 dan 2,1 ini mendekati angka bulat berapa? 2. Berapa? Ada yang jawab barusan benar? 2. Jadi dia mendekati angka 2. Coba kita tes pakai pemfaktoran. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 dibagi x min 1 sama dengan. Kalau x pangkat 2 min 1 kita rubah ke pemfaktoran, maka berapa dikali berapa ini? Tahu caranya pemfaktoran lupa? Kalau ada x pangkat 2, koefisien di depannya x pangkat 2 berapa ini? 1. Kalau 1 kan biasanya nggak ditulis kalau koefisiennya variabel. Kita menuliskannya di sini x dan di sini x. Kemudian kalian cari angka. Di sini untuk variabel x pangkat 1 ada nggak? Di sini ada nggak? Nggak ada. Adanya konstanta. Kalian cari angka yang ketika dikalikan hasilnya min 1 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Angka berapa? Min 1 kali 1. Di mana? Min 1 kali 1. Min 1 dikali 1. Jadi min 1 dikali 1 hasilnya min 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi kita pakai plus 1 dan min 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kira-kira ada yang bisa dicoret apa enggak? Ada. Yang mana? X min 1. X min 1 kita coret sehingga didapatkan limit x mendekati 1 dari x plus 1. Kalau bentuk limitnya sudah seperti ini, kira-kira kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 1, hasilnya 0/0 atau tidak? Tidak. Jadi kita substitusikan x sama dengan 1. Jika 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2. Sama kan caranya dengan pendekatan? Enakan mendekatkan apa enakan cari dengan pemfaktoran? Pemfaktoran. Nggak suka yang PDKT? Oke. Kalian sudah sedikit paham dengan limit? Sedikit sekali. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya bentuk kelompok? Mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau hasilnya 0 gimana? Boleh apa enggak? Ada yang penasaran dengan hasil itu? Kalau 0 kan nggak boleh. Kalau 0 gimana? Kalau dalam matematika biasanya kalau hitung-hitung, ada nggak jawaban 0? Ada. Jadi kalau hasilnya 0, misal ada suatu limit x mendekati 1 dengan fungsinya adalah x min 1, maka hasilnya berapa nih? 0. Kalau hasilnya 0 saja itu boleh, asal tidak 0/0. Kalau 0/0 tidak boleh. Gitu ya? Ya. Oke. Silakan membentuk kelompok yang berisikan 4-5 kelompok. Silakan. Ayo. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelena.
Kita sepakat. Oke, silakan dikerjakan. Kalian lihat di situ di depannya ada sedikit pengertian tentang limit fungsi aljabar. Kemudian ada caranya gimana kalian memfaktorkan suatu fungsi. Itu ada. Ini penting untuk diingat beberapa bentuk faktor istimewa. Ini. Jadi kalau misal kalian menemukan suatu fungsi yang bentuknya a plus b kuadrat, maka kalian menjabarkannya menjadi a kuadrat plus 2b plus b kuadrat. Kalau misal kalian mendapatkan suatu fungsi bentuknya a kuadrat min b kuadrat, maka kalau difaktorkan jadinya a plus b dikali a min b. Ya. Di situ juga ada bentuk sekawan dari. Jadi kalau ada bentuk akar itu harus dikalikan dengan akar sekawan. Di sini sudah ada dikalikan dengan akar sekawan, mananya yang dirubah itu sudah ada. Mungkin kalau ada yang tidak dipahami boleh tanya. Silakan dikerjakan bareng-bareng kerjaannya. Ya. Langsung dikerjakan tidak apa-apa. Pakai pensil boleh. Pakai pensil juga boleh.
Kasihan. Begini yo, Ting. Oke anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? Sekarang waktunya presentasi. Ada yang mau maju soal nomor 1 dari kelompok 1. Silakan. Ini X mendekati 3, jadi X-nya diganti dengan 3. 3 pangkat 2 kali 3, kemudian 3. 3 pangkat 2 9, 2 kali 3 6. Ini 3-nya turun. 9 ditambah 6 dikurangi 3, akar 12. Kemudian akar 12 diubah menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu 2 dan akar 3 karena tidak bukan bilangan berdasarkan maka ditulis akar 3. Jadinya 2 akar 3. Oke, silahkan kembali ke kelompoknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1 ini. Sudah paham? Oke, untuk soal selanjutnya silakan, siapa yang mau maju, kelompok mana? Kelompoknya Lucy. Oke, silakan perwakilan maju. Jadi di sini ada sebuah limit x mendekati 1 dengan x kuadrat ditambah 2x min 3 per x min 1. Kita pakai cara substitusi dulu. X-nya diganti dengan 1. X kuadrat ditambah 2 min 1 dikurangi 3 per hasilnya 0. Dalam matematika kan tidak boleh 0 per 0 kan hasilnya. Kita ganti dengan caranya dengan memfaktorkan ini.
cari perkalian yang menghasilkan min 3 dan kalau dijumlah menghasilkan plus 2. Ada yang tahu? Jadi ini juga 1, ini 3. Kan ada yang sama, nanti kita coba. Dan sisanya adalah x plus 3. X-nya kita dari 1, hasilnya 4. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya dengan hasil pekerjaan teman kalian? Tidak ada yang menambahkan. Jadi untuk koreksi kalian semua ya, kalau misal x-nya belum dikasih angka, maka limit x mendekatinya itu harus ikut. Jadi di sini limit x mendekati 1. Ini juga masih limit x mendekati 1. Kalau variabelnya sudah diganti dengan suatu angka, baru limit x mendekatinya itu hilang. Gitu ya? Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Suatu limit itu menggunakan rumus apa yang pertama? Pakai rumus substitusi. Kalau misal kita menggunakan rumus substitusi, kemudian hasilnya adalah 0/0, maka kita menggunakan cara apa? Pemfaktoran. Satu lagi, pakai cara apa kalau bentuk fungsinya dalam bentuk akar? Dikalikan dengan akar separuh. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah baik, kalian sudah tertib, alhamdulillah. Jangan dilupakan materinya, apalagi materi pemfaktoran ya. Dan juga belajar lagi untuk mengetahui hasil dari bentuk akar. Tadi ada yang lupa akar 4 berapa hasilnya? 9. Dari mana 9 ya? Belajar lagi di rumah ya. Sekian dari Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tahapan pasca observasi. Calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis kucing bersama rekan sejawat atau guru sebagai subjek yang akan diobservasi. Percakapan dalam tahapan ini terkait data dari observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Berikut adalah pelaksanaan pasca observasi. Setelah Ibu Dinda Maharani melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, maka langkah selanjutnya adalah kita berdua akan melakukan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Nurhayati sebagai supervisor dalam praktik mengajar, di mana saya bersama dengan Ibu Dinda Maharani Widodo. Beliau adalah guru matematika di kelas 11. Nah, di sini kita akan melakukan hasil observasi. Baik, selamat siang Bu Dinda. Selamat siang Bu Nurhayati. Alhamdulillah ya Bu, kita sudah melaksanakan supervisi kita, yang mana Bu Dinda kemarin sudah melaksanakan praktik mengajar di kelas 11A. Nah, gini Bu, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian Bu Dinda juga sudah melakukan praktik mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Bu Dinda. Baik Bu Dinda, saya akan melakukan pertanyaan pertama kepada Bu Dinda. Bagaimana perasaan Bu Dinda saat ini setelah melakukan praktik mengajar di dalam kelas? Alhamdulillah, setelah adanya supervisi yang dilakukan oleh Bu Nurhayati, perasaan saya merasa senang dan lega
lega tentunya ya, karena kegiatannya sudah berakhir ya untuk observasi. Iya. Menurut Bu Dinda, apakah hasil pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Bu Dinda lakukan dan sesuai dengan yang Bu Dinda rencanakan seperti waktu obrolan kita pada saat pra-observasi kemarin? Ya, untuk kegiatan yang tadi sudah berjalan ya Bu Hayati, untuk kepuasan dalam hal tujuan yang ditargetkan oleh saya itu sebenarnya sudah merasa puas dengan target yang sesuai lah dengan target saya, tetapi pasti ada kurangnya Bu, karena untuk kita mencapai target yang 100% itu tidak mungkin terjadi ya Bu ya, pasti ada kekurangannya, tetapi untuk kegiatannya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan saya meskipun ada sedikit kendalanya. Iya Bu Dinda. Kemarin contoh ya tadi waktu kita melaksanakan praktik supervisi itu Bu Dinda itu melaksanakan tujuan pembelajarannya itu tentang unit ya Bu Dinda ya. Nah menurut Bu Dinda nih, apakah hasil pembelajaran yang sudah dengan dilaksanakan itu bagaimana rencana perbaikan yang akan Bu Dinda lakukan ke depannya? Untuk perbaikannya pasti untuk emosional saya Bu, jadi untuk bagaimana memanage anak-anak, untuk memantau anak-anak pada saat berkelompok seperti itu. Kemudian untuk fokus saya ke anak-anak juga butuh perbaikan juga sepertinya. Harus ada harus lebih terfokus pada kelompok-kelompok yang memang sekiranya harus ada tambahan untuk dasarnya seperti itu. Ya, berarti Bu Dinda ingin lebih fokus lagi ya Bu Dinda ya. Nah, Bu Dinda sudah melaksanakan pembelajaran tadi menggunakan metode problem solving. Nah, dengan materi ini, berapa persenkah yang sudah Bu Dinda merasa berhasil? Untuk keberhasilannya saya kira 90% untuk pencapaiannya. Ya, bagus ya Bu Dinda. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dalam performa Bu Dinda tadi sudah melaksanakan pembagian per kelompok yang sudah dibagi oleh Bu Dinda itu sudah ada profil belajar Pancasila. Nah, jadi sesungguhnya Bu Dinda ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan perbaikan-perbaikan yang disampaikan Bu Dinda tadi sudah baik sekali untuk diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, baik Bu Dinda, pada saat pra-observasi Bu Dinda menyampaikan kepada saya tentang tujuan pembelajaran, pembelajaran yang ingin dicapai serta pelaksanaan praktik mengajar kemarin Bu. Apakah sudah mulai terlihat tadi Bu? Untuk materi tadi ya, untuk materi limitnya itu Bu, saya rasa anak-anak ketika mensubstitusikan suatu angka di dalam variabel, saya rasa anak-anak sudah bagus untuk targetnya seperti itu ya. Tetapi untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari kan memang harus ada penalaran. Jadi memang untuk daya untuk menalar anak-anak itu memang kurang, memang butuh latihan lebih lagi untuk mencapai, karena itu kan butuh imajinasi, butuh itu juga ya Bu ya. Ya, berarti tinggal diterapkan Ya. Itu Banyak-banyak latihan soal sepertinya. Jadi dari rentang 10 nih Bu sampai 100 Bu Dinda itu ada di rentang berapa? Mungkin 90 ya. 90. Baik. Dari tercapaian 90 ini penilaian Bu Dinda itu apa yang paling baik dan ingin dipertahankan dalam pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajarannya penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari itu memang perlu dilakukan, apalagi kita sebagai guru matematika tidak hanya memberikan materi yang hanya berupa angka, variabel dan lain-lain, karena itu akan membuat anak-anak bingung dan ngawang nantinya, tetapi kita harus memunculkan penerapan kehidupan sehari-hari dalam konsep itu. Wah, berarti di pembelajaran Bu Dinda nanti bukan hanya angka saja ya Bu, tapi juga aplikasi ya Bu ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan Bu Dinda ini adalah aktualisasi ilmu keterkaitan dan bagaimana anak-anak bisa senang dan suka dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi materi yang disampaikan oleh Bu Dinda itu bervariasi dan juga sangat memancing anak-anak untuk gemar mempelajari matematika. Nah, apalagi di saat zaman saat ini ya Bu, pelajaran matematika itu menurut anak-anak itu sangat membosankan, kemudian ya tidak banyak disukai ya, tapi ada sih beberapa anak yang suka dalam pelajaran matematika. Di kelas Bu Dinda tadi sangat mengalir dan berpihak pada anak. Bu
saat mengajar. Nah, tadi Bu Dinda juga sudah menyampaikan hal baik yang akan dipertahankan oleh Bu Dinda. Nah, sekarang saya akan bertanya, apakah ada hak yang masih kurang dan perlu diperbaiki dalam Bu Dinda melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas? Untuk yang perlu diperbaiki pasti ada, Bu. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, ada emosional saya. Jadi saya juga harus bisa mengontrol emosional saya. Bagaimana cara saya untuk mengontrol ketika ada anak yang tidak tahu dengan apa yang saya sampaikan. Saya harus lebih sabar lagi untuk mengulangnya kembali. Mungkin juga saya harus mengulang materi atau konsep dasar yang dulu pernah diberikan pada saat SD. Jadi saya harus banyak mengulang, banyak sabar ya. Dan juga untuk memanajemen pengelompokan itu tadi, jangan sampai dalam satu kelompok anak-anak itu pasif, tidak ada kerja kelompok, tidak ada itu, mereka hanya diam menunggu ketua kelompoknya bekerja sendiri. Ya Bu Dinda. Berarti memang ya Bu ya, kalau kesadaran diri itu perlu dilatih ya. Dengan berlatih seperti itu Bu Dinda itu nanti akan menemukan ya sendiri. Memang sulit ya Bu ya, tapi harus tetap dilaksanakan. Dari permasalahan ini, hal perbaikan yang seperti apa yang akan Bu Dinda lakukan? Untuk perbaikannya pasti saya harus meredam emosi saya juga ya, untuk mengontrol ya mungkin ya Bu ya. Untuk mengontrol emosi saya, kemudian saya harus belajar atau tahu caranya bagaimana memanajemen suatu kelas gitu ya. Iya. Untuk memanajemen suatu kelas, untuk melihat bagaimana cara saya mengkondisikan kelompok itu agar anggota dari tiap-tiap kelompok itu bisa aktif, tidak hanya satu atau dua anak. Ya, baik Bu Dinda. Nah, jika Bu Dinda akan memberikan pemantapan nih dengan memberikan materi dasar yang seperti tadi Bu Dinda bicarakan tuh, Bu Dinda butuh waktu dalam menyampaikan itu. Nah, Bu Dinda itu kapan akan memberikan materi tersebut? Untuk pemantapan sendiri, biasanya saya di awal pembelajaran itu saya kasih materi dasar dulu. Ya. Jadi anak-anak saya kasih materi dasar ya, sedikit lah tentang materi dasar waktu SD, waktu SMP, karena itu berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan biar anak-anak juga paham. Percuma kalau anak-anak saya kasih langsung konsep dasar limit X mendekati C dan lain-lain, tapi anak-anak lupa dengan materi dasar bagaimana cara mensubstitusi dan lain-lain. Jadi saya harus memberi konsep dasar dulu di awal pembelajaran. Kemudian saya juga meluangkan waktu saya untuk anak-anak berkonsultasi di luar jam saya. Mungkin ketika saya di rumah, Iya. kemudian ada anak, beberapa kelompok anak ingin belajar di rumah, ya saya persilahkan untuk belajar. Atau ketika jam istirahat mereka ingin tahu bagaimana cara mengerjakan soal matematika, saya akan ajarkan asal saya ada waktu luang gitu. Jadi sama-sama ada waktu luang ya. Berarti materi tambahannya itu Bu Dinda meluangkan waktu jam istirahat dan di luar jam sekolah. Wah, keren ya Bu Dinda. Nah, sekarang bagaimana nih menerima tambahan materi itu di luar jam sekolah tadi? Apakah kan Bu Dinda pastinya ada waktu yang senggang, tapi kan masih ada apa ya? Keluarga, ya, ada keluarga di situ. Gimana? Pasti di situ ada janjian sih Bu. Biasanya anak-anak WA dulu, assalamualaikum Bu, apakah saya boleh ke rumahnya Bu Dinda untuk belajar materi ini? Kalau memang saya tidak bisa, mungkin saya menjanjikan di lain hari. Ya, wah hebat sekali ya Bu Dinda, ini sangat luar biasa sekali karena Bu Dinda juga guru yang berpihak pada murid dan pembelajaran Bu Dinda ini sangat baik sekali. Tadi juga Bu Dinda sudah menyampaikan akan memberikan tambahan materi itu lewat grup WA. Kemudian Ya, kalau misal ya. Kalau misal ada tambahan pelajaran dan itu bersifat untuk seluruh anak dalam satu kelas, itu saya biasanya memberikan link YouTube di grup kelas, karena saya setiap pembelajaran ini di masing-masing kelas yang saya ajar, saya pasti membuat grup WA dulu. Tujuannya itu takutnya nanti ketika ada
akan Bu Dinda lakukan? Juga saya tanyakan bagaimana pengembangan diri yang akan Bu Dinda lakukan. Untuk pengembangan diri, tentunya saya harus banyak-banyak mengikuti kegiatan workshop, kemudian latihan-latihan soal juga saya perlu. Jadi latihan soal itu bukan hanya siswa yang melakukan latihan soal, tetapi kita juga harus banyak latihan soal. Jangan sampai ketika anak tanya tentang soal kita nggak tahu saya, jangan sampai kayak gitu. Kemudian harus aktif mengikuti kegiatan NGNP, pertemuan NGNP itu juga harus aktif karena di sana kita pasti banyak sharing-sharing bagaimana cara menghadapi siswa, kemudian perangkat pembelajaran dan lain-lain. Kalau boleh tahu nih Bu Dinda, di grup NGNP Bu Dinda itu Bu Dinda sebagai apa ya? Saya sebagai anggota. Oh, anggota. Sudah sejak kapan ya Bu Dinda di sini kan baru itu ya, baru datang ke SMA Bangka sini ya. Berapa kali sudah mendatangi grup NGNP? Satu kali. Oh iya, kan kemarin masa pandemi itu ya Bu Dinda. Oke, ada sekali ya Bu Dinda dengan mengikuti workshop, kemudian latihan-latihan soal yang seperti Bu Dinda berikan kepada saya tadi. Nah, pembelajaran ini sangat menginspirasi dan membuat anak-anak itu tidak banyak diam, dan anak-anak itu antusias dalam mengikuti pelajaran Bu Dinda. Saya tertarik sekali pada saat Bu Dinda memberikan ice breaking. Jadi apa ya, anak-anak itu kesiapannya tuh benar-benar siap untuk mengikuti pelajaran matematika. Kemudian ice breaking-nya itu kalau tidak salah kemarin tebak-tebak ya, menebak-nebak angka. Otomatis kan langsung apa ya, otaknya itu langsung ini saya harus siap, ini harus bisa jawab seperti itu. Nah sekarang yang menjadi apa ya, saya ingin tahu nih Bu Dinda, kelebihan Bu Dinda dalam mengajar itu apa? Untuk kelebihan sepertinya untuk saya menilai sendiri sebenarnya tidak bisa ya Bu ya. Tapi mungkin kalau saya sebutkan mungkin dari cara mengajar saya, biasanya saya menggunakan game. Jadi menarik siswa dengan cara game dulu lah, tak enak-enak anak. Tadi saya sempat menunggu nih Bu Dinda, kapan ya Bu Dinda ini mau ada misalnya kalau ditambah kuisis gitu dalam ya Bu Dinda ya, itu mungkin dalam pertemuan selanjutnya nanti ditambahi seperti itu. Ya, Karena terima kasih Bu sarannya ya. Karena Bu Dinda itu sudah keren sekali tadi, anak-anak itu apa ya, tidak banyak diam dan anak-anak itu fokus ke depan, padahal pelajaran matematika itu tidak mengasihkan ya. Ternyata tadi saya setelah masuk di kelasnya Bu Dinda itu, wah keren sekali ya anak-anak bisa antusias seperti itu. Nah sekarang yang Bu Dinda yang saya tanyakan ini gini, siapa sih guru inspirasi yang ada di sekolah ini yang Bu Dinda yang menjadi inspirasi Bu Dinda dalam Bu Dinda praktik mengajar atau ingin mengikuti langkah-langkah beliau? Untuk inspirasi saya sebenarnya tidak hanya satu ya Bu ya. Banyak ya? Iya, ini saya sebutkan inspirasi saya yang ada di sekolah ini. Ya. Kebetulan beliau juga guru matematika, jadi saya senang dengan semangat beliau. Ya. Jadi beliau namanya Pak Abbas. Jadi Oh, beliau Pak itu Abbas, selalu semangat meskipun beliau mungkin ada sakit ya Bu ya. Jadi tetap semangat mengajarnya, kemudian banyak apa ya, ide-ide kreatif bagaimana caranya anak-anak untuk belajar dan lain-lain, dan juga beliau juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika zamannya sekarang sudah zaman teknologi, beliau juga mengalir seperti itu juga. Keren ya Bu Dinda. Berarti beliaunya ini apa ya, menggunakan IT ya Bu Dinda. Nah penggunaan IT mungkin Bu Dinda ada inspirasi oleh sosok Bapak Abbas tadi, yang Bu Dinda inspirasikan itu IT yang seperti apa Bu Dinda? Seperti konten YouTube, TikTok dan lain-lain seperti itu. Berarti ya, sehingga anak-anak itu mudah memakai. Iya, mereka juga menggunakan aplikasi, pasti mereka kan juga mengedit-edit videonya Bu, sebelum disetorkan untuk tugasnya ke Pak Abbas. Ini nih, kan tadi Bu Dinda sudah menginspirasi sosok Abbas nih. Dari Bu Dinda sendiri pernah nggak memberikan anak-anak atau pembelajaran bersama anak-anak pembuatan video dan seperti yang Pak Abbas lakukan? Untuk pembuatan video ini masih dalam proses rancangan saya, karena untuk memerintahkan anak-anak seperti itu kan juga butuh persiapan dari saya juga Bu, bagaimana menekan
mau ngobrol apa kekurangannya Bu Dinda dalam mengajar, ada kelebihannya Bu Dinda dalam mengajar. Sekarang bagaimana tindak lanjut Bu Dinda untuk melakukan atau memperbaiki kompetensi Bu Dinda sebagai seorang guru? Untuk memperbaiki kompetensi saya, yang jelas saya harus banyak mengikuti kegiatan workshop dan lain-lain. Kemudian saya juga pasti butuh sharing dengan guru sejawat saya. Ya. Selain itu Bu, selain itu? Ya, saya ini Bu harus banyak-banyak latihan soal. Iya. Harus ya Bu. Iya, jadi yang latihan soal Bukannya saja. bukan hanya muridnya saja, tetapi kita juga harus lebih banyak latihan soalnya daripada siswa kita. Iya. Karena kan kita yang menyampaikan ilmu Bu. Jadi kalau misal anak-anak bertanya tentang soal, biasanya anak-anak, apalagi anak-anak kelas 3 ya Bu ya, mungkin pertanyaan soalnya bukan hanya tentang bab yang kita ajarkan, tetapi soal yang mereka tanyakan adalah soal yang nantinya akan dikerjakan ketika mereka tes perkuliahan. Ya. Ini tadi Bu Dinda juga sudah melaksanakan pembelajaran praktik mengajar dengan baik dan juga menuntun anak untuk menghadapi zaman seperti saat ini. Nah, terima kasih Bu Dinda waktunya. Dengan obrolan ini Bu Dinda guru yang hebat yang saya temui. Nah, mungkin ya Bu Dinda ada enggak masukan atau apa pesan-pesan dari Bu Dinda selama kita melaksanakan observasi ini? Dari pra, kemudian Bu Dinda praktek sampai dengan pasca observasi. Untuk masukannya saya kira tidak ada Bu, karena Bu Nur Hayati sudah memberikan saya kesempatan untuk saya belajar ke Bu Nur Hayati bagaimana caranya menjadi guru yang baik di kelas, karena saya juga belum ke CJP ya Bu ya. Dan yang saya harapkan adalah saya nanti bisa mengikuti jejaknya Bu Nur Hayati. Amin, semoga. Ngomong-ngomong nih, ngomong jejak ini, berarti ada harapan juga kan? Bu Dinda mau daftar calon guru penggerak lanjutan? Iya Bu, insya Allah saya akan daftar. Kalau nanti saya bisa daftar ya Bu ya. Semangat ya Bu Dinda ya. Semoga nanti lulus dan dari beberapa tahap yang ada di calon guru penggerak. Terima kasih Bu Dinda, saya banyak pengalaman baru dari praktik mengajar Bu Dinda, dari obrolan Bu Dinda, serta inspirasi Bu Dinda. Kemudian juga Bu Dinda tadi menyampaikan hal baik apa yang Bu Dinda miliki dan kekurangannya Bu Dinda juga. Bu Dinda bagaimana cara mengatasinya Bu Dinda juga sudah obrolkan ke saya. Dan tadi saya itu senang sekali ada di kelasnya Bu Dinda karena anak-anaknya antusias ya Bu. Padahal selama ini yang saya tahu ini guru matematika itu banyak yang tidak disukai murid. Tapi di saat Bu Dinda datang itu anak-anaknya itu sudah wow, luar biasa ya. Padahal ini memang tidak settingan ya Bu ya. Anak-anak tuh tadi juga saya tanya waktu di belakang kelas itu bagaimana Bu Dinda mengajar, anak-anak juga mengutarakan. Nah, Bu Dinda ini beda sekali dengan guru saya pada saat saya ada di sekolah dulu. Nah, betul ya Bu Dinda ini menuntun banget anak-anak di saat anak-anak tidak bisa. Bu Dinda beri waktu luang, kemudian juga Bu Dinda juga memberikan waktu bahkan di jam luar pelajaran yang Bu Dinda beri. Bahkan dalam rumahnya tadi ya, di grup WA juga. Nah, Bu Dinda guru hebat. Terima kasih ya Bu Dinda. Sama-sama Bu Nur. Ya, semoga Bu Dinda kedepannya praktik mengajar lebih baik lagi, begitupun dengan saya. Dan mohon maaf, wassalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah tindak lanjut supervisi. Kegiatan supervisi akademik tidaklah berhenti saat rangkaian supervisi klinis selesai. Dengan prinsip berkesinambungan dan memberdayakan, seorang supervisor meneruskan hasil dari tahapan pelaksanaan supervisi akademis dan klinis sebagai pijakan lanjutan bagi proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Berikut adalah pelaksanaan tindak lanjut supervisi, yang mana proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran.
Pertanyaan-pertanyaan pemantik pada saat kita merefleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang ketiga, apa yang ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan kucing? Dan yang keempat adalah apa yang akan ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, di sini saya melakukan refleksi diri saya. Saat percakapan kucing dilaksanakan, yang sudah baik adalah proses tanya jawab yang mengalir dengan sendirinya. Tiada ada rasa canggung saat menyampaikan masalah dari kucinya, sehingga sebagai coach juga mempunyai perasaan ingin membantu kuci menyelesaikan masalahnya. Yang masih perlu perbaikan dan peningkatan adalah mengenai bagaimana kita sebagai coach dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot agar dapat sesuai dengan alur cerita. Untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau present, sebelum dan sesaat melakukan kucing, saya harus menenangkan diri terlebih dahulu dengan mengkondisikan segala sesuatunya agar kondusif sehingga tidak mengganggu jalannya kucing. Untuk meningkatkannya, saya akan berlatih dan terus berlatih agar lebih mahir dalam melaksanakan kucing. Nah, umpan balik dari Kuci, pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat kucing? Saya merasa lebih bersemangat dalam mengajar dan dengan adanya kegiatan kucing ini. Ada pengalaman baru yang didapat yaitu pada saat pelaksanaan supervisi akademik, terutama saat kegiatan pra-observasi. Ternyata dengan adanya kegiatan seperti ini, sebelum dan sesudah observasi, saya menjadi lebih paham tentang perbaikan apa yang akan saya capai melalui praktik mengajar ini. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata dari saya. Semoga apa yang ibu bapak guru hebat di Indonesia saksikan bermanfaat di kemudian hari. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.